Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Haleluya Yesus. Mari kita teduhkan batin kita. Kita akan masuk bersama-sama ke dalam halaman bait Allah. Kita akan membawa korban syukur kita. Kita akan membawa korban puji-pujian kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu, amin, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita ulangi pujian kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami membuka hati Tuhan. Buka
bawa korban syukur kita kepada Allah. Mari bawa korban puji-pujian kita kepada Allah. Hari ini adalah hari yang Allah ciptakan, adalah hari yang Allah jadikan untuk umatnya bersekutu dengan Dia. Mari manfaatkan kesempatan ini. Ini bukanlah hari yang kebetulan terjadi, tapi hari ini adalah hari yang Allah jadikan untuk kita bersekutu dengan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap orang naikkan syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap dari kita memuji-muji Allah kita seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Mari jangan berdiam diri, mari katakan sesuatu yang memuliakan. Hosana bagi anak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Hosana bagi anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau mulia, engkau ajaib, engkau. Hosana bagi namamu. Engkau adalah awal dan akhir. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang menjadikan semuanya. Terimalah pujian darimu. Mari sorakan nama Tuhan. Mari pujikan nama Tuhan. Bawa korban syukur itu. Bawa korban syukur itu. Mari buka hati. Bawa korban syukur itu. Bawa korban syukur itu kepada Allah. Bawa puji-pujian itu. Bawa puji-pujian itu. Bawa puji-pujian. Mengalir, 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 mengalir. Yes. Bawa puji-pujian itu kepada Allah. Jangan menahan-nahan sesuatu. Jangan menahan-nahan diri. Jangan membatasi diri. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Jiwa kami bersuka karena Engkau. Jiwa kami bersorak karena Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Yesus. Haleluya, Yesus. Mari sekali lagi kita ulangi pujian kita dari awal. Rohmu yang hidup, ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Mengalir dalam. Nyanyikan pujian ini sebagai suatu kerinduan kita pada Allah. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi dalam bait yang sama. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka
kuasa. Kami umat-Mu bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengambil alih puncak pimpinan. Mulai dari pemberitaan firman Tuhan sampai selesai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Bersuka cita di pagi hari ini. Masih ingin memuliakan Tuhan. Masih mau bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Amin. Mari kita pujikan anggur baru. Tercurah di tempat Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Mu hari ini. Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, mari bersoraklah anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Anggur baru, anggur baru. Yes, amen. Yes. Minyak baru tercurah, tapi umatnya. Sekali lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urangi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini.
kerinduan kami Tuhan. Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Yes. 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 Tanmu Kaulah yang perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Perhatian menawan dan suci. Ku rindu Tuhan. Manis dan kudus, manis dan penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang perlu. Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Hidup bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Amin. Yes, yes, yes. Sebelah bala. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerja di tengah-tengah kita. bertatalah. Jadikan ini kerinduan kita Bapak Ibu. Ya, Dia roh yang lembut dan yang manis. Jamahanmu. Ya, itu yang kami perlukan. Itu yang kita perlu di hadapan Tuhan. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, Roh Kudus yang kita layani pada hari ini sebagai hari kita rayakan sebagai hari Pentakosta adalah roh yang manis dan lembut. Di tengah-tengah penyembahan kita yang mungkin penuh dengan ada banyak pergumulan, ketahuilah roh itu manis dan lembut. Dia tidak pernah bisa memaksa kecuali saudara membuka hati. Kata-kata dalam pujian ini tepat, bekerjalah. Izinkan Dia untuk bekerja.
izinkan dia untuk bekerja. Biar dia akan membawa firman masuk ke dalam hidup kita. Memberi kekuatan, memberi pembaharuan bagi kita untuk hidup berkenan baginya. Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati untuk Roh-Mu bekerja, untuk lawatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berkenan untuk kerinduan ini. Karena itu biarlah puji-pujian yang sudah naik kepada Engkau menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami membuka hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus leluasalah bekerja di antara kami, karena ini adalah sebuah perayaan, peringatan kembali bagaimana Roh Allah dicurahkan dengan melimpah ruah bagi seluruh manusia. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah kami, di dalam sukacita bersama. Roh Allah akan mengubah kehidupan kami, memperbaharui kami menjadi sama seperti yang Kristus mau. Terpujilah Engkau Tuhan, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu dan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ya Bapak Ibu, Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, pada hakikatnya adalah secara historis merupakan hari raya orang Yahudi. Ya, yang hari-hari ini sedang ada masalah, saudara-saudara. Kita tidak ikut campur, tetapi sebenarnya hari raya Pentakosta itu milik mereka. Apa yang dimaksud dengan hari raya Pentakosta? Dalam perjanjian lama kita mendapati bahwa bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel yang dikenal dengan orang Yahudi atau juga disebut orang Ibrani karena mereka menggunakan bahasa Ibrani. Bagi mereka hari raya Pentakosta adalah hari raya ke-50 atau hari raya 7 minggu. Karena dihitung dari 7 hari kali 7 minggu setelah peristiwa Paskah. Dan keesokan harinya barulah dirayakan sebagai hari Pentakosta. Nah, apa yang sebenarnya kita perlu pahami dari hari raya Pentakosta di dalam perjanjian lama? Saudara-saudara, bagi orang Yahudi hari raya Pentakosta merupakan hari raya panen raya. Jadi itu sebuah hari raya panen raya. Mereka memiliki mengaitkannya juga dengan hari turunnya peristiwa hukum Taurat. Waktu Musa naik setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya kita tahu dari perbudakan di Mesir, lalu mereka menyeberang Laut Kalsom, lalu mereka kemudian pergi naik ke Gunung Sinai, ke daerah di Gunung Sinai, dan kemudian Musa diminta oleh Tuhan naik ke atas gunung, sementara 70 tua-tua yang lain ada di bawah kaki gunung. Nah, waktu naik ke atas itu peristiwa diterimanya turunnya hukum Taurat, karena kita tahu kemudian waktu Musa naik dia menerima Taurat Tuhan, Torah, mereka sebut sebagai Torah. Nah, itulah yang oleh orang-orang Yahudi, bangsa Israel, orang Ibrani diperingati sebagai hari raya Pentakosta. Dan kebanyakan dari hari raya Pentakosta seperti saya katakan tadi adalah hari raya panen raya. Jadi mereka senang sekali. Ada banyak makanan yang mereka punya itu ya. Tetapi di hari raya Pentakosta mereka tidak boleh panen itu semua gandum. Mereka tidak bisa panen semua gandum karena di panen yang sisa itu diizinkan buat orang miskin atau para pendatang lain di daerah mereka. Jadi sebenarnya hari raya Pentakosta itu hari raya yang sangat bersukacita, hari raya yang wow, sangat bersukacita. Mereka sangat senang di dalamnya. Karena panen raya disertai peringatan turunnya Taurat Tuhan. Nah, bertepatan dengan peristiwa itu, saudara-saudara, peristiwa dari hari Pentakosta, maka mereka akan berkumpul di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Karena itu adalah pusat pemerintahan bagi mereka dan pusat keagamaan.
they will be celebrate. Mereka akan selebrasi. Mereka akan bersuka cita di dalam peristiwa Pentakosta itu, perayaan Pentakosta. Nah, rupanya di dalam peristiwa yang sama itu, dalam peringatannya, di dalam masa perjanjian baru, Tuhan menggunakannya sebagai momentum. Kisah Para Rasul pasal 1 mencatat Yesus memerintahkan sebelum dia terangkat ke surga, dia mengatakan kalian gak boleh meninggalkan Yerusalem. Ojo nandi-nandi kene ae, kata Tuhan. Tunggu di Yerusalem. Kenapa? Karena ada planning Tuhan yang besar. Waktu untuk selebrasinya orang Yahudi dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan apa yang dicatat oleh kitab Yoel, saudara-saudara. Jadi sebenarnya hari Pentakosta yang ada di dalam perjanjian baru menjadi sebuah era baru bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Bukan lagi saat di mana seperti orang Yahudi menantikan turunnya Taurat Tuhan, bukan saja perayaan sukacita karena panen besar-besaran, tetapi itu merupakan sebuah waktu yang Tuhan pakai untuk kemudian menghadirkan Roh Kudus. Amen, saudara-saudara. Sebuah janji yang sebenarnya sudah diberikan di dalam Yoel pasal 2 di ayatnya yang ke-28 sampai 29. Bahwa Allah sendiri akan mencurahkan rohnya. Pada hari-hari terakhir Yoel mengatakan begitu. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Saudara-saudara, firman Allah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yoel untuk menyatakan dan mengubah peristiwa Pentakosta yang sifatnya hanya sebuah acara religius, sebuah kegiatan keagamaan Yahudi menjadi sebuah keadaan yang spektakuler karena Allah mencurahkan rohnya. Yoel menyebutkan kali ini roh Allah akan turun bukan kepada orang-orang khusus. Dan saudara-saudara, roh Allah turun bukan untuk ngapa-ngapain, sebuah pengurapan. Dan buat mereka datangnya roh Allah itu sebenarnya di dalam perjanjian lama hanya milik para imam. Orang-orang atau orang-orang yang diurapi untuk melayani. Tetapi saudara-saudara, Yoel kemudian mengatakan jauh sebelum peristiwa Pentakosta bahwa one day, satu hari keimaman orang percaya akan dihidupkan kembali. Tidak lagi hanya bertumpu pada satu orang, tapi kepada semua orang. Sampai kepada anak-anak, bahkan sampai kepada para budak, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mereka yang menunggu, mereka yang menanti janji Bapa itu. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kemudian mencatat bahwa orang-orang itu mendapat pengurapan Allah. Baptisan Roh Kudus dan ditandai oleh bahasa-bahasa baru. Kita sebut di dalam Pentakosta sebagai bahasa lidah. Bahasa-bahasa yang baru sehingga orang-orang dari daerah-daerah lain kemudian memahami apa yang dikatakan oleh mereka dari berbagai bahasa. Karena apa? Karena roh Allah dicurahkan ke atas mereka. Orang-orang yang ada di situ. Kemudian mendapat bahasa-bahasa baru dan mulai menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu roh Allah dicurahkan untuk memenuhi apa yang dicatat oleh Yoel pasal 2. Ayat 28 sampai 29. Allah hendak menjadikan mereka murid atau saksi bagi Kristus. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea. Yerusalem itu kota di bagian Yudea. Lalu Yudea provinsinya. Lalu kemudian Samaria, daerah-daerah non-Yahudi lainnya.
Yerusalem dan Yudea adalah daerah-daerah orang Yahudi. Tapi kemudian Samaria dan sekitarnya, Samaria, Galilea ke daerah utara dari Palestina, itu semua adalah daerah-daerah non-Yahudi. Bahwa keselamatan Tuhan bukan lagi milik eksklusif orang tertentu. Tetapi berita keselamatan itu akan menjadi milik semua orang karena akan muncul saksi-saksi yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita berhenti sampai di titik itu, maka kita akan menjadi orang Kristen yang wow, kita rasa lihat. Kita apalagi kita orang Pentakosta, kita bilang lihat. Ini firman Allah cocok buat saya. Saya orang Pentakosta, saya punya ini. Karena saya punya bahasa lidah, saya punya itu. Roh Allah penuhi saya, that's good. Itu bagus, nggak ada yang salah dengan itu. Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita memperhatikan secara utuh dari firman Allah, maka peristiwa Pentakosta di mana Roh Allah dicurahkan itu tidak semata-mata, dengarkan baik-baik saudara-saudara, tidak semata-mata untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang karismatis. Menjadi orang Kristen yang kelihatan wow. Orang Kristen yang orang bilang oke, yang penting tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan pegang ular, lalu ular tidak bikin apa-apa dia. Macam-macam. Ada yang mau pegang ular? Saya orang Pentakosta. Ayo, mari kita. Saya orang Pentakosta. Saudara-saudara, tidak begitu. Kenyataannya kalau kita belajar secara sistematis di dalam kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa karya Roh Kudus itu seimbang. Katakan sama saya, seimbang. 1, 2, 3. Lagi, seimbang. Dia menghadirkan karismatis. Dia menghadirkan karismata buat kita. Karisma, orang-orang yang wow kalau pelayanan hebat. Orang-orang yang kemudian kalau memimpin, wow. Orang-orang yang kalau berdoa untuk orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Apalagi kalau disertai dengan bahasa roh. Akhirnya sekarang orang jual itu bahasa roh. Saudara-saudara, jual itu nubuatan. Teman, ada seorang teman cerita, ada orang yang sekarang persekutuan-persekutuan yang kemudian cari-cari pendeta yang bisa nubuat. Kalau nubuatnya jelek dia ganti pendeta yang lain. Cari nubuat yang baik. Saudara-saudara, akhirnya bukan nubuat, lu buat-buat. Saudara-saudara, orang cuma mencari sesuatu yang menyenangkan telinga. Roh Kudus yang powerful yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang turun, yang memberdayakan orang-orang percaya, yang membuat orang Kristen menjadi orang yang spektakuler, orang-orang yang karismata. Dia juga memberikan kepada kita unsur yang seimbang lainnya. Apa itu? Karakter. Sehingga kalau saudara punya C atau K yang satu, karismatis, karismata. Tapi saudara tidak punya karakter, enggak ada gunanya. Paulus bilang apa? Aku melayani, aku juga harus menguasai diriku supaya pada akhirnya aku sendiri tidak ditolak. Matius mengatakan waktu orang datang pada Tuhan, wah saya dulu bernubuat, saya dulu melakukan ini. Tuhan bilang, enyah dari hadapanku semua pembuat kejahatan. Artinya apa saudara-saudara? Keseimbangan ini menjadi perlu. Roh Allah akan menghadirkan kepada kita kuasa. Yang kita oleh Pentakosta itu ditandai oleh bahasa baru. Gak ada yang salah dengan itu saudara-saudara. Tidak ada yang salah dengan itu. Saudara silakan berdoa di dalam bahasa roh. Saudara silakan melakukannya. Tapi saudara harus ingat, ada gejala yang salah yang terjadi di jemaat di Korintus. Mereka punya karismata yang banyak. Mereka punya karunia-karunia yang banyak. Tapi secara karakter jeblok. Coba saudara baca. Paulus di dalam 1 Korintus bicara banyak memperbaiki mereka. Dia mengatakan di pasal 13,
Setelah di pasal 12 dengan karunia-karunia macam-macam, dia bilang jalan yang paling utama yang harus kamu ikuti adalah jalan kasih. Apa itu? Karakter. Dalam minggu-minggu kemarin, di dalam minggu pencurahan, Bapak Gembala dan juga beberapa, tadi malam ada Saudari Neni yang sebentar lagi menjadi pendeta ya, mendaftar ya. Itu sudah memberitakan firman Allah tentang buah roh itu. Bagian dari apa yang dihasilkan oleh roh di dalam kita. Saudara-saudara, roh Allah memberi keseimbangan. Supaya kita jangan heran, saudara kalau perhatikan, jangan heran. Ada orang bisa punya karunia-karunia rohani yang hebat, tapi dia juga gak bisa selesai. Dia selalu punya masalah di karakter. Jemaat Korintus menjadi contohnya. Kita sekarang juga bisa lihat ada pendeta bawa lari uang gereja. Bukan di sini. Bapak Gembala di sini jujur. Ada pendeta bawa lari uang gereja. Ada pengurus, ada majelis, ada bendahara gereja yang bawa lari uang gereja. Bukan di sini, bendahara di sini baik-baik. Ya saudara tidak boleh lihat, bendahara di sini baik-baik. Saudara-saudara, ada hal-hal seperti itu. Saudara ada lihat pemimpin pujian, wah kalau nyanyi, suaranya, ayo coba jemaat, ayo bicara dalam bahasa roh. Setelah itu keluar, selingkuh dengan suami orang. Saudara-saudara, bukan kita saja yang mengalaminya. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 mengakui bahwa dalam diri kita ada internal battle. Kenapa orang begitu punya karunia rohani yang sangat hebat, tetapi masih bermasalah dengan moralitasnya? Karakter Kristusnya tidak nampak. Karena apa saudara-saudara? Rasul Paulus memberi keseimbangan dari kisah para rasul dengan mengatakan, oke, very good, bagus kalau kamu punya karunia rohani. Tapi dia masuk di dalam kitab, waktu Paulus bicara, dia melengkapi apa yang ada di kisah para rasul dengan mengatakan begini. Ada pergumulan. Di pasal 7 dari kitab Roma, saudara-saudara, ada pergumulan dalam diri kita. Kenyataannya walaupun roh Allah penuhi kita, kita bisa bahasa macam-macam. Saudara bisa pakai bahasa Cina, bahasa apa saja ketika roh Allah penuhi saudara. Tapi itu tidak serta-merta dosa tidak datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara-saudara, saya lahir di dalam gereja Pentakosta pada usia 11 tahun. Saya terima Yesus usia 11 tahun. Saya dipenuhi Roh Kudus dalam usia 11 tahun. Saya bahasa roh dalam usia 11 tahun, saudara-saudara. Nah, saudara tidak boleh kemudian mengatakan, oh Bu Ame gak percaya dengan bahasa roh. Saya percaya, saya asli orang Pentakosta. Tubuh saya dan saudara akan temukan darahnya, darah Gestia. Saya pendeta Gestia. Saya mau mengatakan, bagus saudara bahasa roh. Saya pernah satu kali saudara-saudara berbahasa dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bahasa Cina yang paling halus. Saya tahu itu dari mana? Dari cerita kakak-kakak, ada kakak tingkat di Sati yang pada waktu Roh Allah melawat Sati itu dia bilang begini. Dia cari, tadi siapa yang bahasa Cina itu? Halus banget. Saya sembunyi kepala saya karena saya tidak mau kasih tahu. Itu saya saudara-saudara. Baru dia cerita, itu bahasa Cina yang saya pakai itu bahasa yang sangat halus. Makanya dulu ada istilah buat saya Hitachi, hitam tapi Cina. Untung ya. Makanya Putra waktu lahir tuh matanya sipit, Pak. Saudara-saudara, bagus kita dipenuhi dengan, dan saudara pakai itu karena Paulus bicara bahwa silakan pakai itu karena penggunaan bahasa roh itu menguatkan saudara. Kalau di sidang jemaat saudara harus menggunakan dan diterjemahkan. Kalau tidak ada yang paham. Saudara-saudara,
saya melakukannya, tapi saya mau memberitahu sebagai pendeta yang diurapi berulang-ulang kali, dipenuhi berulang-ulang kali dengan Roh Kudus sampai hari ini, saya harus mengatakan ada pergumulan yang sama seperti Paulus. Saya nggak tahu kalau saudara, mungkin saudara lebih baik dari saya. Paulus mengatakan begini di dalam pasal 7 dari kitab Roma, kita sedang hidup di dalam daging, sarx bahasa Yunaninya. Kita sedang hidup di dalam sesuatu yang terkait, bukan bicara mengenai jaringan kulit. Daging di sini tidak bicara mengenai sebuah bagian yang ada di balik kulit kita. Tapi ini bicara mengenai kecenderungan berdosa. Di dalam diri kita masing-masing ada kecenderungan berdosa, saudara-saudara. Sekaliber rohani apapun, selama berapapun saudara ada di dalam Tuhan, tidak menjadi jaminan dosa nggak nongol dalam hatimu. Serajin puasa apapun saudara, tidak juga berarti bahwa kecenderungan dosa itu mati dalam saudara. Yang kedua, oleh karena kecenderungan dosa itu, Paulus menyebutkan bahwa kita tidak berkuasa melakukan apa atau tidak berdaya memenuhi apa yang seharusnya kita lakukan. Dia menyebutkan di ayat 18 sampai 19, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Saudara pernah alami itu? Pengen buat baik, udah janji nih. Wah, khotbahnya tadi malam tentang kebaikan dan kemurahan, ya kan? Dua kembar itu ya, yang kita pelajari semalam. Udah pengen berbuat kebaikan Tuhan. Udah janji nih. Tapi begitu lihat mukanya, orang itu jahat sama saya. Males, gak mau saya. Gitu kita. Pengennya gitu. Wah, mulai sekarang mau sayang istri, mau baik-baik sama istri. Begitu pulang, ya goreng kerupuk sudah gosong sering. Ini oke. Kita menggumuli itu. Masa gara-gara kerupuk istri dibanting sih? Enggak kan? Enggak ngaku. Saudara-saudara, untuk perkara-perkara itu kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak bisa kita penuhi. Paulus juga menyebutkan tidak seharusnya kita mengabaikan di ayat 17. Karena hal itu secara aktif ada di dalam kita. Sehingga itu membuat kita tidak menjadi orang yang kemudian tidak dapat menaati Allah. Rasul Paulus ingin mengatakan, ayo kita ini sadar, kita orang Pentakosta yang percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan di atas kita, diberi karismatis, berarti karismata, karunia rohani, tapi kita masih bergumul di dalam kecenderungan dosa. Katakan amin. Nah, saudara harus membedakan antara diselesaikannya dosa kita dengan kecenderungan dosa. Jelas orang yang ada dalam Kristus, Paulus mengatakan tidak ada penghukuman. Kristus menyelesaikan hukum dosa kita di kayu salib. Dia mati buat kita, yes. Darahnya dicurahkan buat kita. Tetapi saudara-saudara, ketika darahnya dicurahkan, kita setelah menjadi anak Tuhan, kita masih ada dalam proses pengudusan. Itu sebabnya Paulus yang mengakui frustasi dengan dua sisi kehidupan itu, dia kemudian mengatakan sebuah suara kemenangan. Di pasal 8 yang merupakan teks utama kita pada pagi hari ini, Paulus kemudian mengatakan ini rahasianya. Setelah dia bicara di pasal 7 di kitab Roma, dia mengatakan, waduh menderita sekali, rasanya bergulat, minta ampun, sulitnya untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi kemudian dia memberi trompet kemenangan yang kira-kira bunyinya begini, ini suara kemenangan. Semua kita yang bergumul dengan kecenderungan dosa, pasal 8 dari kitab Roma mengatakan, cara yang paling baik adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Sebuah suara kemenangan.
Roma pasal 8 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, saya mau baca beberapa ayat dari Roma itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging supaya tuntutan Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging melainkan menurut roh. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak kita, memberi kita suara kemenangan di antara pergumulan kita dengan kecenderungan dosa. Hiduplah dipimpin oleh roh. Amin, saudara-saudara. Hidup dipimpin oleh roh. Saudara-saudara, dan kalau kita bicara mengenai hidup dipimpin oleh roh, saya memberi singkatan untuk kata roh itu, supaya membantu kita mengingat. Roh, R-nya saya sebut dengan rela. Rela bekerja sama dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus. O-nya bicara mengenai ogah berbuat dosa, yang sebenarnya sabotase hidup kita di dalam kebenaran. Dan hanya adalah hidup berkenan sebagai anak-anak Allah yang menyenangkan Allah. Mari kita sebut sama-sama. R-nya adalah rela bekerja sama. O adalah ogah berbuat dosa. H-nya adalah hidup berkenan. Saudara-saudara, saya mau saudara pulang dengan mengingat ini. Di hari Pentakosta, Roh Allah yang dicurahkan menggantikan Pentakosta, hari raya orang Yahudi. Kalau mereka memperingati sebagai datangnya hukum Taurat, Rasul Paulus mengatakan sekarang tidak. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh hukum Taurat diganti oleh roh itu. Roh itu sanggup masuk dalam kehidupan kita dan memberikan kita kesanggupan, saudara-saudara. Amin. Dia memberikan kepada saudara dan saya kesanggupan. Kesanggupan untuk apa? Kesanggupan untuk berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dosa adalah cara yang si jahat berikan untuk sabotase hidup kita. Kalau saudara lihat gambar yang sengaja saya berikan di situ, itu ada seperti lintah yang melewati hidung seseorang. Saudara-saudara, gambar itu memberitahu kepada kita bahwa lewatnya binatang itu tidak seharusnya berada di situ. Dan binatang itu dia pasti akan mengambil sesuatu dari jaringan tubuh seseorang. Anak saya pernah kena lintah, ya. Waduh, itu kasihan sekali waktu ditarik itu berdarah, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh dosa adalah membuat sabotase, saudara-saudara. Dosa yang tinggal di dalam kita akan sabotase kehidupan benar kita di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, tetapi kalau Tuhan, kalau oleh rohnya tinggal di dalam kita, maka dia akan membantu untuk merawat kita. Nah, sebenarnya saudara-saudara, kata sabotase itu sebenarnya sebuah kata yang muncul, ya, itu sebuah kata Prancis, saboter. Kata itu berarti wreck. Pada awalnya merujuk kepada perselisihan para buruh, di mana pekerja mereka memakai kayu yang disebut sabot dan melemparkannya ke mesin produksi supaya mesin itu enggak jalan. Itu namanya sabotase. Jadi mereka lempar itu kayu yang namanya sabot ke mesin itu sehingga mesinnya nggak bisa jalan. Saudara-saudara, itulah sabotase yang dikerjakan oleh dosa, kedagingan itu. Dia akan merusak jaringan-jaringan kebaikan Tuhan, firman Allah yang datang dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mampu, dia melumpuhkan personality kita, dia melumpuhkan moralitas kita. Dia memberi efek psikologi yang merusak kehidupan kita, relasi yang rusak oleh karena itu.
Contoh, saudara berdoa untuk sabar. Kemudian ada tantangan datang. Saudara berdoa, Tuhan buat saya sabar. Begitu saudara mau ke gereja pakai sepeda motor di musim hujan, apa yang terjadi? Ada orang tancapkan kendaraannya dengan kencang, air datang kepada saudara. Pertanyaannya, saudara mau marah atau saudara mengatakan, puji Tuhan masih bisa rasakan air yang pecek gitu ya, air yang busuk. Tapi yang akan terjadi adalah kecenderungan dosa, dia akan sabotase. Kamu gak dihargai. Kamu dimanjakan diri kita. Ego kita diberi makan. Dia akan sabotase itu sehingga kebenaran Allah yang seharusnya kita hasilkan itu disabotase, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kebenaran apa yang diberitahukan oleh Roma pasal 8 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama yang akan kita lihat bahwa di dalam kitab suci kita mendapatkan di dalam Roma ini kita mendapati hidup oleh roh itu sebuah keharusan. Hidup oleh roh akan terlihat melalui pilihan dan pola hidup kita sehari-hari. Dan hasilnya adalah sebuah kehidupan yang wow bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian-bagian ini sehingga kita kemudian mau hidup dipimpin oleh roh. Pertama-tama, sebuah keharusan. Hidup dipimpin oleh roh adalah sebuah keharusan. Karena sebenarnya kita ini tidak berdaya. Amin, saudara-saudara. Ketidakberdayaan kita dibicarakan Paulus dalam pasal 8 dari kitab Roma ayat 1-4 yang saya bacakan tadi. Ketidakberdayaan kita sehingga Kristus harus menyelesaikannya. Allah harus mengutus anaknya. Paulus mengatakan ketika Kristus datang, no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang dalam Kristus. Sebuah suara kemenangan, ya, orang-orang yang ada dalam Kristus, Kristus menyelesaikannya sempurna. Dia mati di salib, pengorbanannya menyempurnakan karya keselamatan kita. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, karena Paulus juga sudah bicarakan seperti tadi awal saya jelaskan, bahwa kita ini tidak berdaya oleh karena kecenderungan dosa. Maka kita harus memberi hidup kita untuk diarahkan oleh kekuatan roh menjadi lebih baik. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya hidup dipimpin roh adalah keharusan. Katakan keharusan. Sebuah keharusan. Saudara-saudara, kalau kita melihat medan magnet dengan besi, ya, dengan serbuk besi, maka saudara akan menemukan kemana dari sisi mana magnet itu diarahkan, serbuk itu akan mengikuti bentuknya. Kemana sisi itu kita taruh dari magnet, maka serbuk itu akan membentuk sisi seperti arah yang kita buat dari medan magnet itu. Saudara-saudara, demikianlah yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kita kemudian dipimpin oleh daging, kedagingan kita, dosa yang sabotase kebenaran Allah dalam hidup kita itu, maka akan begitulah kita, saudara-saudara. Hidup kita akan jadi seperti itu. Hidup kita jadi nggak benar. Tetapi saudara-saudara, kalau kemudian kita dipimpin oleh roh, maka hidup kita akan seperti roh. Amin. Hidup kita akan menjalani seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri, saudara-saudara, adalah keharusan bagi kita untuk dipimpin oleh roh. Katakan amin. Yang berikutnya, orang yang dipimpin oleh roh itu akan terlihat di dalam pemikirannya, pilihan-pilihannya, dan pola hidup sehari-hari. Penekanannya di sini adalah bahwa kita sendiri harus mendisiplin diri. Paulus menggunakan dua kata yang berbeda untuk menekankan hal disiplin ini. Pertama, dia menggunakan kata memikirkan, terus-menerus memikirkan sesuatu yang ada di dalam batin lahirnya, batinnya. Terus-menerus
memikirkan itu. Lalu yang kedua, dia menggunakan kata hidup, terus menerus hidup atau peripatein dalam bahasa Yunani yang dia pakai. Dia ingin mengatakan begini, hidup dipimpin oleh Roh itu bukan only one day. Bukan hari ini di hari Pentakosta. Dengan euforia, oh ini hari Pentakosta, kita orang Pentakosta, kita dapat Roh Kudus. Enggak, bukan persoalan satu hari. Tapi komitmen setiap hari dengan mengatakan, ya Roh Kudus pimpin saya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Itu yang akan menjadi doa kita setiap hari. Setiap hari kita mengizinkan disiplin. Mendisiplinkan apa? Pikiran. Amin, saudara-saudara. Pikiran-pikiran apa? Pikiran-pikiran dosa yang mematikan. Saudara-saudara, Paulus menyebutkan di dalam bagian-bagian firman Allah itu, di dalam pasal 8 ayat 5 sampai 11, kedagingan itu sifatnya menuntut. Dia akan menuntut diperhatikan. Menuntut untuk haknya lebih dulu. Menuntut segala sesuatu, perhatikan saya. Kalau nggak diperhatikan tersinggung. Orang Manado bilang tak sontong sedikit tak pela besar. Disentuh sedikit, wow, tersinggungnya minta ampun. Orang India bukan orang Indonesia. Tersinggung minta ampun. Menuntut banyak dan itu membuat orang menyeleweng. Roh, sementara roh menghasilkan kehidupan yang benar. Kalau saudara perhatikan, di dalam pasal 8 ayat 5 sampai 6, pikiran manusia yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin menyenangkan Allah. Paulus bilang pikiran mereka menuju kepada kematian. Mereka menjadi musuh di hadapan Allah. Mereka tidak mampu memiliki, mentaati hukum Allah. Mereka tidak dapat menyenangkan Allah. Sementara hidup yang dipimpin oleh roh menghasilkan kehidupan. Membuat orang berelasi dengan Allah. Kemudian membuat orang taat kepada perintah-perintah Allah. Dan hasilnya menyenangkan Allah. Saudara-saudara, cara pikir orang-orang kekinian sekarang yang menyeleweng dari kebenaran firman Allah sudah sangat banyak. Saudara-saudara, saya baru baca di internet, sekarang ini ada satu istilah baru untuk mengenal gender. Ada orang, ada gender, ada man, woman. Tapi sekarang ada satu lagi, sebenarnya ada 9 ya yang dipakai yang aneh-aneh. Alkitab kan cuma bilang ada laki-laki dan perempuan, iya enggak? Enggak ada setengah-setengah, setengah laki, setengah perempuan, enggak ada. Tapi saudara-saudara sekarang ada yang namanya non-biner. Itu Demi Lovato itu dia sekarang sudah mendeklarasikan bahwa dia non-biner. Non-biner itu apa? Enggak laki, enggak perempuan, enggak jelas. Jadi bisa muka, bisa belakang. Dan itu mempengaruhi orientasi seks mereka, saudara-saudara. Ini cara pikir yang menyeleweng dari kebenaran Allah. Ini adalah sabotase dari pekerjaan roh Allah. Saudara-saudara, kalau saudara lihat mereka yang pelayanan anak-anak, saudara tahu bahwa yang lalu ada queen apa itu ya, yang kemudian anak laki-laki disuruh berpakaian perempuan. Dan yang melakukannya orang yang punya artis-artis, saudara-saudara, orang-orang yang terkenal. Dan itu dibumingkan, saudara-saudara. Cara pikir yang menyeleweng ini sedang dikumandangkan, saudara-saudara, hari-hari ini. Kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang Paulus bilang dipimpin oleh roh, katakan amin. Supaya pikiran kita menjadi pikiran yang menyenangkan Allah, pikiran bukan kedagingan lagi. Cara pikir yang tidak menyenangkan Allah, cara pikir yang menyeleweng sedang banyak dikumandangkan hari ini, tidak jelas. Kehidupan seks bebas, kehidupan homoseksual, kehidupan perselingkuhan yang terus-menerus terjadi. Sebenarnya ini bukan hal baru. Paulus secara rinci sebenarnya di dalam surat yang kembar yang sama dengan Roma, yaitu surat Galatia pasal 9 ayat 19 sampai 21. Dia mendaftarkan perbuatan daging itu dalam 15 poin. Perbuatan seks, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perbuatan
kedengkian. Lalu perbuatan-perbuatan yang sembrono, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Saudara-saudara, ini bukan hal yang baru. Lama sebelumnya sudah ada dan sekarang ini sedang dihidupkan kembali. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh, orang-orang yang dipimpin oleh roh, kita akan bisa poin kepada dosa dan mengatakan ini dosa. Pikiran Kristus dengan sangat jelas akan kita hidupi dan kita mengatakan ini dosa. Lalu kemudian yang kita perlihatkan adalah kehidupan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kalau saudara lihat keadaan dunia sekarang, keadaan yang sangat menyulitkan. Tapi mari kita akan memperlihatkan kehidupan Kristus. Ibarat seorang yang kalau mau menyalakan alat listrik, kalau saudara sudah colok itu alat listriknya ke saklar, saudara kudu nyalakan saklarnya. Kalau enggak nyalakan saklar, enggak nyala. Biar lagi sudah tertancap di situ, kalau saklarnya enggak dinyalakan, enggak akan mungkin. Itu yang perlu kita lakukan. Amin. Kita perlu terkoneksi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang berikut yang terakhir adalah hasil ketika seseorang dipimpin oleh Roh, orang itu akan memiliki kesadaran identitas hidup yang baru di dalam Tuhan. Dia tidak lagi hidup sebagai orang yang takut terhadap dosa. Bukan lagi hidup dalam kesadaran dosa. Aduh, entar nanti pendeta tahu. Aduh. Kesadaran dosa bukan sekedar kesadaran dosa, tapi kesadaran kasih karunia. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Enggak melulu hidup di bawah ketakutan. Kalaupun saudara hari-hari ini melakukan kesalahan, saudara terlibat seperti apa yang Paulus katakan di dalam Galatia tadi. Cara pikir orang duniawi, cara pikir kedagingan. Maka dengarkan, Yesus mengasihimu. Ada berita baik. Roh Allah siap memberi saudara kekuatan baru. Sebuah jalan keluar kesadaran baru. Kalau saudara izinkan Roh Allah memasuki kehidupanmu, Dia akan membangkitkan kesadaran identitas saudara. Aku anak Tuhan, aku harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan karena aku takut dosa. Bukan karena aku takut masuk neraka, tapi karena aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah, Paulus bilang itu. Siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Ahli waris kerajaan Allah, orang yang berhak untuk menerima janji Allah. Kalau mereka bersedia ikut menderita bersama dengan Kristus. Dan ketika Kristus dimuliakan, mereka juga akan dimuliakan. Saudara-saudara, jangan anggap murah kasih karunia Allah. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Miliki kesadaran kasih karunia. Hidup dipimpin oleh Roh dengan mengatakan, ya saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau cari perkenan Tuhan. Aku anak Allah. Aku milik Kristus. Ahli waris kerajaan Allah. Orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, identitas kita sebagai anak Allah harus dikembalikan. Saya anak Allah, saya warga kerajaan Allah. Pertahankan identitas saudara dengan hidup dipimpin oleh Roh. Setiap hari Roh Allah akan membangkitkan kesadaran itu. Kamu milik Allah. Bapamu yang baik telah mengutus Yesus Kristus mati di salib untuk semua dosamu. Kamu perlu hidup berkenan kepada Allah. Karena itu Roh Allah akan pimpin kita. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Allah itu setia dan adil. Kalau kamu mengaku dosamu, Allah akan mengampuni saudara. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Amin saudara-saudara. Akhirnya, mari kita belajar dari permainan Bakyak. Saudara tahu Bakyak? Dalam sejarahnya, Bakyak itu berasal dari Tionghoa. Sebuah sendal yang dibuat khusus untuk para itu geza itu ya, apa itu wanita-wanita Jepang. Tapi kemudian dipakai di Jawa ini, kemudian dipakai dan juga kemudian di seluruh Indonesia dipakai untuk permainan, khususnya 17 Agustus. Ya, saudara harus perhatikan bahwa cara Bakyak berjalan itu paling penting, ya enggak? Yang di depan itu harus memimpin dengan baik dan semua orang harus ikut.
Ya nggak? Kalau nggak ikut, jatuhnya kayak ibu-ibu sana tuh, jatuh akhirnya. Jadi harus rempak, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau enggak, jatuh. Saudara-saudara, hari ini di hari Raya Pentakosta, kita mau belajar yang sama. Kalau saudara ingat Bakiak, saudara ingat dipimpin oleh Roh. Amin. Rela bekerja sama dengan pimpinan Roh, ogah berbuat dosa. Karena dosa itu sabotase kebenaran Allah. Dan hiduplah berkenan kepada Tuhan karena identitas baru yang saudara punya. Saudara anak Allah, ahli waris, orang yang berhak menerima janji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan menyanyikan. Tim musik akan datang. Kita akan nyanyikan pujian itu. Rohmu yang hidup penuhiku, mari kita nyanyikan lagu itu bersama-sama, lalu kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala. Roh Kudus adalah roh yang lembut. Firman Tuhan ini datang, mungkin kelihatannya begitu keras buat kita. Tapi ini adalah suara lembut dari Tuhan bagi kita. Rohnya yang lembut menunggu saudara. Dia tidak pernah memaksa, kecuali saudara rela. Buka hati saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhi, ya mengalir dalam kami, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Ya, kita akan menjadi tenang karena kita tahu kelemahan kita dapat diserahkan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ini yang bisa kita lakukan. Mari membuka hati. Berserah penuh di hadirat. Ya Tuhan, ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Bapak Ibu, sementara kita tunduk di hadapan Tuhan, dengan tundukan kepala, mata yang dipejamkan, pagi ini saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita oleh Roh-Nya. Dia sedang berbicara dalam hati kita dengan lembut. Dia tidak pernah memaksa. Yang ada, Tuhan sedang konfirmasi berita firman di hati saudara. Dia sedang mengatakan, dia tahu bahwa kita punya kelemahan. Firman Tuhan pagi ini sebenarnya mengatakan Tuhan tahu bahwa kita ada dalam kelemahan. Itu sebabnya Rasul Paulus sendiri bergumul dengan hal yang sama. Dia mengidentikan dirinya seorang rasul yang luar biasa. Orang menyebutnya sebagai second founder of Christianity. Seorang pembangun kekristenan yang kedua. Sebuah istilah baginya. Karena luar biasa Tuhan pakai dia untuk membangun kehidupan Kristen. Dia menulis 13 surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tapi dia juga tahu bahwa kelemahan itu ada dalam dirinya. Kita sama, kita semua sama. Saya sendiri bergumul. Tapi pagi ini ada jalan keluar. Ada roh Tuhan yang mau menolong kita. Maukah saudara mengatakan, kubuka hati, aku membuka hati. Roh yang hidup, ya, ya Yesus.
Haleluya. Kalau itu pergumulan saudara, pergumulan Tuhan saya tidak mampu. Mari bersama-sama kita berdiri di hadapan Allah dan kita katakan, dalam naungan-Mu, ya aku buka hati. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, ya kata ini tepat, ambil alih seluruh kehidupanku. Di altar-Mu menyentuh buka hati. Kami buka hati, ya Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Haleluya. Saudara-saudara, kata-kata dalam pujian ini benar. Kita perlu untuk memberikan roh Allah mengambil alih seluruh kehidupan kita. Di hari Pentakosta, di hari raya panen, hari ke-50, hari raya sukacita. Bukan lagi Taurat Tuhan, karena Taurat tidak sanggup melepaskan manusia dalam kedagingannya. Yang kita perlu adalah pembebasan oleh Yesus. Yesus memerdekakan kita oleh kekuatan Roh. Kita perlu Roh Kudus. Beri Roh Allah untuk ambil alih seluruh hidup kita. Ambil alih cara pikir yang salah, cara pikir yang diselubungi oleh penyelewengan kepada firman Allah, cara pikir yang disabotasi oleh si jahat. Mari kita taklukkan, mari kita tundukkan kepada Kristus, kita tundukkan kepada Roh Allah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Pagi ini yang Tuhan mau saudara serahkan kendali yang selama ini saudara pegang. Cara pikir saudara, kehendak, semua perputaran emosi saudara harus diambil alih oleh Tuhan. Diambil alih oleh Roh dan bukan oleh sabotase dari kedagingan. Kalau itu pergumulan saudara, saya mau saudara taruh tangan di dada. Karena pagi ini akan menjadi momen paling penting. Amin. Sebuah komitmen untuk berjalan dipimpin oleh Roh. Taruh tangan saudara di dada dan saya mau berdoa. Ku buka hati. Taruh tangan saudara di dada. Roh Allah ada di sini. Mari kita bekerja sama. Mari kita bekerja sama. Rela untuk bekerja sama. Ambil alih. Ya cara pikir yang disabotasi oleh si jahat. Ya menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua tangan ditaruh di dada. Saya berdoa kelepasan
pikiran-pikiran yang menyeleweng. Dia memberikan pikiran-pikiran Kristus. Sehingga pola hidup Kristus akan nyata. Kita anak-anak Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Bantu kami untuk membuat komitmen-komitmen baru. Membangun komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Membangun komitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Pagi ini Tuhan sedang bekerja di hati beberapa saudara. Sedang membentuk komitmen baru di dalam hati saudara. Ketakutan saudara untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mengatakan bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Roh Allah yang akan memberi kekuatan baru untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dia akan berdayakan saudara. Ya, beberapa saudara sedang buat komitmen di hadapan Allah. Jangan takut. Ada buah roh yang saudara mau hasilkan setelah ini. Pegang komitmen saudara. Dan saudara, kita mau buat sebuah simbol kalau itu komitmen saudara. Tangan saudara angkat seperti tangan saya, saudara angkat. Dan mengatakan, ya Tuhan, aku berjanji. Ini komitmenku Tuhan. Aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh, maka aku akan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena di dalam diriku ada identitas baru. Ada kesadaran hidup di dalam kasih karunia. Dan bukan kesadaran hidup oleh dosa. Karena aku ini anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan kalau aku setia, berjuang bersama dalam penderitaan hidup di dunia ini, seperti Kristus, aku akan dimuliakan suatu hari nanti. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih buat Roh Kudus yang hadir di tengah kami. Kami percaya itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Saya persilakan saudara duduk. Saya mau serahkan Bapak Gembala. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Lebih lembut lagi. Roh Kudus, manis dan lembut, menolongnya sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Pendeta Amelia untuk pelayanannya hari ini.
Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting. Pertama, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapak Ibu berjalan satu kali saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan khusus untuk Natal, untuk pembangunan, Bapak Ibu sudah ada amplop khusus. Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak ini. Meskipun kita diberikan kesempatan khusus setiap minggu kedua. Ibadah minggu yang akan datang sudah kembali berjalan seperti sebelumnya. Ibadah pertama jam 7, sementara ibadah yang kedua jam 9. Hari Sabtu jam 10, Bapak Ibu diundang untuk merendahkan diri, berdoa disertai dengan puasa. Saya ingin berterima kasih selama 6 hari Bapak Ibu hadir setiap saat di ibadah pra-Pentakosta. Dan kemudian saya menyampaikan pengumuman bahwa sorenya itu ada ibadah kaum muda jam 6:30 malam. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form terkait dengan update data, kami mohon dengan hormat untuk mengisinya dengan segera, bukan satu keluarga satu, tetapi setiap anggota keluarga yang boleh didaftarkan. Baik bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di sini maupun simpatisan ataupun teman-teman muda yang kuliah di sini, ini saya suruh untuk menuliskannya. Kami akan mulai mentertibkan sehingga kami akan tahu persis Bapak Ibu dari gereja mana. Nanti kalau saudara-saudara selesai kuliah, kami akan kasih surat ucapan terima kasih dan kami kembalikan kepada gereja setempat supaya kami tahu, tahu-tahu di mana orang ini? Sudah nggak ada Pak Amsal, sudah selesai kuliah. Aduh, sudah bersama kami selama ini tapi akhirnya kami tidak tahu mereka sudah pergi. Nah, tidak ada siapa jemaat baru tetapi saya ingin saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir? Iya, berikan aplaus gitu ya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa berkenalan. Kok baru pertama kali kok jejernya dekat Pak Yudi gitu ya. Ternyata beliau adalah istrinya Pak Yudi. Sementara ini tinggal di Jogja bersama dengan putranya gitu ya. Baik, saya rasa kita akan segera memberikan persembahan untuk Tuhan. Pak Yanto mana? Ada? Nyanyi apa kemarin? Oh, suruh langsung ya. Nyanyi apa? Oke. Mari Mas Andi. Karya ing mana kula gesang langgeng ayam tentrem selaminya. Ilero suci makarya ing mana kula memuji Gusti kanthi sukarna. Mitra suci makarya ing mana kula lunang langgeng ayam tentrem selaminya. Roh suci yo roh suci makarya ing mana kula Mari kita berdiri bersama-sama.
karya ing manah kula kula memuji Gusti kanthi sukarna Aitra suci rambuka ing manah kula gesang langgeng kayang tentrem selamina kita katakan Roh suci, oh Roh suci, karya ing manah kula. Roh suci, oh Roh suci, karya ing manah kula. Karya ing manah kula karya ing manah kula. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami. Karena Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus atas kehidupan kami, memberikan kekuatan penghiburan agar kami boleh berjalan di bawah pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Berkati setiap persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat milik Tuhan, baik persepuluhan, persembahan khusus untuk pembangunan, dan kolekte yang kami serahkan pagi hari ini. Doa hamba-Mu, Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan memakai lebih hari, lebih heran, baik di kampus maupun di mana saja hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan seluruh imam-imam Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan menolong mereka semuanya. Artinya doa hamba-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar mereka terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya kami juga berdoa berkati usaha mereka, karier mereka, supaya mereka terus naik dan bukan turun. Di masa-masa sulit kami memerlukan mujizat dan intervensi Allah atas kehidupan mereka, sehingga mereka tetap eksis dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat studi anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Mereka memiliki adaptasi yang cukup tinggi dengan pembelajaran daring. Mereka mulai bertanggung jawab akan masa depan mereka dan tidak menyanyiakan setiap waktu yang mereka harus lakukan dalam proses belajar mereka. Tuhan, akhirnya kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberkati jemaat yang baru pertama kali hadir hari ini, melawat mereka dan menolong mereka semuanya. Akhirnya dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Rasul. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami Ajaib
Raja